ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini dalam suasana yang sejuk dan penuh dengan kebahagiaan, kita berangkat dari rumah-rumah kita bersama dengan istri, suami, anak, saling bergandengan tangan, dan dalam setiap langkah-langkah kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dua perasaan yang tengah berkecamuk di dalam dada saat ini, perasaan sedih dan perasaan bergembira. Perasaan sedih mungkin tahun lalu, bahkan di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun ini kita masih bisa bersama dengan orang tua kita masih bisa bersama dengan keluarga kita. Tapi di tahun ini mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita, berpulang menghadap Allah untuk selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita semua, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan sedih karena kita baru saja ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, dan kita pun tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Perasaan bergembira karena alhamdulillah kita telah berhasil meraih kemenangan melaksanakan salat Idul Fitri. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para salafus soleh memberikan nasihat ketika Ramadan berakhir. Apa nasihatnya? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa maksudnya? Berapa banyak orang yang ketika di bulan suci Ramadan meningkatkan imannya, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan amalnya, sholat yang wajib dikerjakan, yang sunnah dihidupkan, sedekah kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada janda jompo diberikan haknya. Di Ramadan membaca Al-Quran tanpa henti, 1 ayat, 2 ayat, 1 juz sampai khatam Quran. Tapi begitu selesai Ramadan, kembali lagi kita menjadi asal kita. Kalau Ramadan seperti ini, maka apalah bedanya kita seperti seorang wanita yang digambarkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-92, wala takunu kallati naqulat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian, kata Quran, menjadi seperti seorang wanita pemintal benang. Pagi hari dia pintal demi pintalan benang menjadi kain yang sangat cantik, menjadi kain yang sangat bagus, menjadi kain yang sangat indah. Begitu masuk sore hari, ketika kain itu menjadi kain yang sangat cantik dan indah, diurai kembali seperti semula. Besok pagi dia rajut lagi, sorenya dia hancurkan lagi. Berapa banyak orang yang seperti itu? Di Ramadan dia tingkatkan imannya, dia tingkatkan amalnya. Begitu selesai Ramadan, dia urai kembali amalan-amalan yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan.
Maka jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Inilah yang membuat amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adakah indikator amalan seseorang di Ramadan itu diterima oleh Allah? Yang pertama, kata para ulama, dia akan dimudahkan melakukan amal setelah pasca Ramadan. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan puasa Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atbiyahu sittan min Syawal, kemudian dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa berturut-turut, bisa diselang-seling. Apa ganjarannya? Kasiyamid dahri, seperti orang melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Yang kedua adalah orang yang tanda-tanda amalan itu diterima adalah mendapatkan kehidupan yang baik. Seorang yang ibadahnya diterima akan merasakan ketenangan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan orang itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ibadah Ramadan dia kerjakan, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Perhatikan, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka amalnya tidak akan diterima. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Dunianya bakalan beres, akhiratnya sudah dijamin oleh Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita yang melaksanakan Ramadan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar itu, Allah ajrahum bi ahsanil ma kanu ya'malun. Allah akan ganjar dengan pahala berlipat-lipat ganda dari apa yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala kita sebagai bekal kita pula menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita terus bisa konsisten pasca Ramadan ini? Salah satu di antaranya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang diajarkan di antara banyak doa yang penting, salah satu di antaranya adalah minta kepada Allah agar diterima amal-amal ibadah kita di Ramadan. Kita mesti belajar, para sahabat 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Agar bisa berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, selesai Ramadan, mereka berdoa kepada Allah. 6 bulan setelahnya, minta kepada Allah agar amal-amal ibadahnya selama di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah jadi nabi, dapat wahyu, dapat perintah mulia membangun Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amal-amalku, terimalah segala kebaikan-kebaikanku. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, apa enggak malu kita manusia biasa, tidak ada jaminan masuk surga. Nabi bukan, Rasul bukan, dapat wahyu tidak, tapi merasa tenang dengan amal-amal ibadah kita. Kita merasa tenang dengan sholat kita. Kita merasa tenang dengan sedekah kita merasa tenang dengan bacaan Quran kita. Padahal amal-amalan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Ramadan minta kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan
Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pesan penting yang terakhir, apakah yang bisa kita ambil, yang kita bisa lakukan setelah pasca Ramadan ini? Bagaimana kita bisa mempertahankan nilai takwa dan membangun tali silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takwa dan silaturahim memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak ada ketakwaan tanpa membangun silaturahim. Dan tidak ada silaturahim, tidak akan sempurna kalau tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian membangun tali silaturahim. Silaturahim berasal dari dua suku kata. Silah artinya hubungan, rahim artinya kasih sayang. Kata Ibnu Katsir, silaturahim adalah membangun kebaikan, berkata maupun memberikan harta kepada orang yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita adalah orang tua kita, salah satunya adalah ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini kita belajar dari seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia tinggal di Yaman. Ciri-cirinya rambutnya ikal, matanya biru. Dia tidak dipandang di bumi tapi sangat terkenal di langit. Apa yang membuat dia terkenal di langit? Dia tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua lumpuh. Suatu saat ibunya berkata kepada Uwais, wahai Uwais, sebelum ibu menutup mata, tolong hantarkan ibu wahai Uwais untuk berangkat ke tanah suci. Uwais sadar bahwa dia adalah orang yang paling miskin. Jangankan untuk memberangkatkan ibunya ke tanah suci, untuk hidup sehari-hari saja hanya cukup berdua dengan ibunya. Tapi Uwais adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia pikirkan bagaimana caranya bisa berangkatkan ibunya ke tanah suci. Lalu dia beli seekor keledai yang masih kecil. Pagi hari dia gendong keledai itu naik ke atas bukit. Diberikan makan di atas bukit. Selesai sore digendong lagi turun di bukit. Lalu kemudian pagi harinya dia angkat lagi naik ke atas bukit, diberikan makan, sorenya digendong lagi turun di bukit. Sampai-sampai penduduk Yaman mengatakan Uwais gila, Uwais sudah tidak waras, tiap hari menggendong keledai. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian keledai itu beratnya sampai 100 kilo lebih. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah keledai itu digunakan untuk menaruh ibunya di atas keledai itu? Tidak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tapi keledai itu digunakan oleh Uwais untuk menguatkan otot-otot kakinya, untuk menguatkan otot-otot tangannya. Untuk apa? Untuk menaruh ibunya di atas pundaknya sendiri. Berjalan dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di sana, selesai Uwais melaksanakan tawaf. Lalu kemudian Uwais berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Ibunya bertanya, wahai Uwais, bagaimana dengan dosamu? Wahai ibu, kalau Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanmu, maka Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Cukuplah ridhomu yang akan menghantarkanku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada dua masalah besar. Kenapa seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya? Pertama, masalah uang. Yang kedua adalah masalah waktu. Kenapa Anda tidak mau datang kepada orang tua Anda? Saya tidak punya uang, orang tua saya jauh di kampung. Kalau saya harus pulang kampung, berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Kenapa Anda tidak mau datang kepada orang tua Anda? Saya sibuk, pekerjaan saya banyak, nggak dapat cuti. Padahal kalau kita mampu mengalahkan itu semua, Allah akan mudahkan urusan kita. Man ahabba ayub satu lahu fi rizki
wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Maka hendaklah kita membangun tali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat silaturahim itu kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Hakikat silaturahim itu bukan hanya kau sambung kepada orang yang cinta denganmu, orang yang sayang denganmu, tapi hakikat silaturahim itu adalah idza quti'at rahimuhu wa salaha. Engkau sambung kepada orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahim denganmu. Maka di momen hari raya Idul Fitri, mari kita sambung kepada orang-orang yang mungkin sudah memutuskan tali silaturahim dengan kita. Kita sambung kembali, kita rajin kembali kebersamaan di antara kita di momen hari raya Idul Fitri. Jangan sampai kita terkena doanya Nabi, doanya Allah. Dalam satu hadis qudsi, Nabi mengatakan, ketika malaikat akan membawa seluruh amalan-amalan seorang hamba, ketika di Ramadan seluruh rangkaian amal ibadahnya akan dinaikkan ke langit. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, jangan kau naikkan amalan hamba ini ke langit. Lalu kemudian malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kau tidak angkat amalannya ini ke langit? Lalu kemudian Allah mengatakan, orang ini masih punya masalah dengan tetangganya, orang ini masih punya masalah dengan orang tuanya, orang ini masih punya masalah dengan saudaranya, dia masih belum berdamai dengan mereka. Tunggu amalannya, jangan kau naikkan ke langit sebelum dia berdamai dengan tetangganya, sebelum dia berdamai dengan saudaranya, sebelum dia berdamai dengan orang tuanya. Mudah-mudahan di momen hari raya Idul Fitri ini membangun kembali keakraban di antara kita, dan mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah di bulan suci Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri ini mengabulkan seluruh amal kebaikan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, bahkan seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah, lewat mata kami, lewat tangan kami, lewat kaki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, ampuni seluruh dosa ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Bagi kami yang sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kumohon ya Allah, pada hari raya Idul Fitri ini ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Kami belum sempat meminta maaf dan ridhonya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, hadirkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ketika kami orang tua yang sudah berada di liang kubur, anak-anak kami mendoakan kami, anak-anak kami beribadah kepadamu ya Allah. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah, anak-anak yang ketika kami orang tua yang sudah berada di liang kubur, anak-anak kami tidak sholat, anak-anak kami berzina, anak-anak kami minum minuman keras. Jangan kau hadirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, terimalah seluruh amal-amal kami di Ramadan ini ya Allah. Terimalah seluruh amal-amal kami di Ramadan ini ya Allah. Matikan kami semua satu waktu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.